Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dili Jantika dari kelas Manajemen 19A MPM 19411045. Kali ini saya akan kritikal review film dari film Jembatan Pensil. Film ini merupakan drama anak Indonesia yang rilis pada 7 September 2017. Disutradarai oleh Hasto Broto. Film ini mengambil lokasi di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Produser dari film ini Tias Abiyoga dan Rahmat Suwardi sebagai produser pelaksana, dan Laode Herunggoe produser eksekutif. Penulisnya Eksansin. Pemeran di sini ada Didi Mulyana sebagai Ondeng, Mariana Belina sebagai Farida, Kevin Julius sebagai Gading, Alicia Rianita sebagai Guru Aida, Agung Saga sebagai Arman. Film ini berawal dari kekurangannya seorang pengajar di suatu sekolah. Hanya terdapat satu orang guru yang sudah tua renta dan perlu harus mencarikan seorang untuk menggantikan dirinya. Beruntung dia memiliki anak yang bersekolah di Jakarta yang akan datang untuk menggantikan dirinya. Dalam perjalanan pulang, Aida, anak seorang guru tersebut, baru sampai saja di Muna. Lalu saat dia turun dari kapal feri, tasnya terjatuh ke laut, dan Aida pun mencari pertolongan, dan dia bertemu dengan Pamune sebagai ayahnya Ondeng, dan bertemu dengan seorang pemuda yang bernama Gading. Dan Aida menceritakan tentang kejadian tasnya yang jatuh ke laut, dan akhirnya seorang pemuda yang bernama Gading itu menolong Aida dan mencari tasnya. Lalu tasnya ketemu, Aida ingin pulang, tapi mobil sewa yang ada di dermaga tersebut sudah habis. Lalu Aida memutuskan untuk mengikut Pak Mone dan Gading untuk pergi melaut. Keesokan paginya, Aida dan Pak Mone dan Gading bertemu dengan seorang anak yang bernama Ondeng, yaitu anaknya Pak Mone. Dan Aida pun pergi bersama Ondeng untuk ke sekolah. Tetapi saat di perjalanan, Ondeng meminta turun di tepi jalan. Ternyata ia menunggu teman-temannya untuk melewati jembatan yang rapuh tersebut. Si Ondeng memastikan teman-temannya dengan selamat melewati jembatan yang rapuh. Perjalanan sekolah Ondeng dan teman-temannya menempuh perjalanan yang sangat jauh. Anak-anak itu sangat sulit untuk pergi bersekolah. Mereka harus melewati sungai, gunung, dan pesisir pantai. Belum lagi perekonomian masing-masing mereka yang berbeda-beda, membuat sekolah ada hal yang tidak mungkin mudah bagi mereka. Ondeng sangat sekali ingin membantu teman-temannya untuk membuat jembatan yang dilewati setiap teman-temannya itu. Jembatan yang sudah rapuh membuat Ondeng selalu was-was terhadap teman-temannya. Ia tiap hari menemani temannya untuk melewati jembatan tersebut untuk memastikan teman-temannya selamat. Suatu hari jembatan itu rapuh saat teman-teman Ondeng melewatinya. Lalu Ondeng menolong teman-temannya yang hanyut di sungai tersebut. Dan mereka pun ke sekolah dengan baju basah, dan mereka pun terlambat di sekolah tersebut. Beruntung mereka mempunyai seorang guru yang sangat pengertian, dan mereka pun dimaklumi atas keterlambatan mereka tersebut. Ondeng sangat terpukul dari kejadian tersebut, tetapi besok harinya ayahnya Ondeng meninggal karena ada musibah di laut. Nelayan muda yang bernama Gading yang selalu bersama ayah Ondeng merasa senasib dengan Ondeng, dan Gading pun berjanji untuk menjadi pengganti ayahnya Ondeng. Suatu hari, Aida meminta bantuan Gading untuk mengajak anak didiknya belajar di alam. Anak-anak yang sudah biasa dekat dengan alam di wilayahnya sangat menikmati pengalaman belajar tersebut. Gading dikenal sebagai orang yang berpengetahuan tinggi sehingga dapat mengajarkan dan berbagi ilmu kepada anak-anak didiknya Aida.
ketakutan dan pikiran Ondeng yang memiliki keterbelakangan mental selalu mengingat ayahnya yang meninggal di laut, membuat ia lepas kendali sehingga dia beralih mengejar ayahnya ke laut tanpa memikirkan bahaya yang akan dia hadapi. Ondeng pun tenggelam tanpa bisa diselamatkan. Dan teman-temannya merasa kehilangan seorang sahabat, seorang Ondeng yang sangat baik, yang menolong teman-temannya saat terjatuh di jembatan dan menunggu temannya di jembatan yang sangat rapuh. Setelah Ondeng meninggal, kakaknya Gading membuat jembatan untuk teman-temannya. Jembatan tersebut dibuat persis sama apa yang Ondeng gambarkan. Dan teman-temannya pun sangat merasa senang akibat ada jembatan baru. Kenapa dinamakan film ini jembatan pensil? Karena jembatan tersebut memiliki tiang-tiang yang persis sama dengan pensil. Jadi kesimpulan dalam film ini, semua orang mempunyai cita-cita dan impian, tidak terkecuali orang yang mempunyai keterbelakangan mental, bisu, buta, tuli, dan lainnya. Film Jembatan Pensil ini mengajarkan kepada kita untuk menghargai cita-cita dan impian semua orang, tidak peduli dengan perbedaan kulit, ras, agama, dan apapun itu. Sekian critical review film saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.